Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Valio. Saya dari Prodi Psikologi kelas A semester 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang eating disorder atau gangguan makan. Nah, di sini gangguan makan itu terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama anoreksia dan bulimia. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu anoreksia. Jadi, yang saya akan jelaskan di sini itu tentang apa itu anoreksia, penyebab anoreksia itu apa, dan gejala anoreksia serta penanganan anoreksia dan pencegahan anoreksia. Jadi di sini anoreksia nervosa atau anoreksia adalah gangguan makan di mana penderitanya terobsesi memiliki tubuh yang kurus, memiliki rasa takut terhadap kenaikan berat badan, serta memiliki persepsi yang salah mengenai berat badan. Nah, anoreksia itu juga terkadang penderita anoreksia berusaha untuk mengeluarkan makanan setelah mengonsumsinya dengan cara memuntahkan atau menggunakan obat pencahar. Perilaku ini hampir mirip dengan gangguan makan lainnya, yaitu bulimia. Jadi kendati demikian, bulimia dan anoreksia adalah dua kondisi yang berbeda. Perbedaan anoreksia dan bulimia terletak pada pemicunya. Jika bulimia itu dipicu oleh rasa bersalah setelah makan dengan jumlah besar, sementara itu penderita anoreksia selalu berpikir bahwa ia terlalu gemuk. Jadi anoreksia adalah gangguan mental yang mempengaruhi pola atau cara makan. Penderita ini dikarenakan karena obsesi untuk memiliki postur tubuh yang kurus. Hal ini menyebabkan penurunannya berat badan secara ekstrim yang mungkin dapat mengancam nyawa bila tidak segera ditangani. Poin yang kedua yang akan saya jelaskan di sini adalah penyebab anoreksia. Nah, hingga kini saat ini tidak perlu diketahui secara pasti mengapa seseorang mengalami anoreksia. Namun kondisi ini bisa dipicu oleh beberapa faktor, seperti yang pertama faktor biologis. Nah, meskipun belum diketahui secara pasti jenis gen yang terlibat, kemungkinan terdapat perubahan genetik yang membuat beberapa orang memiliki risiko tinggi mengalami anoreksia, terutama pada orang-orang dengan keluarga dekatnya atau biasa disebut dengan orang tua, saudara kandung yang memiliki riwayat gangguan makan tersebut. Yang kedua, penyebab psikologis. Nah, sebagian kasus anoreksia dapat dipengaruhi oleh sikap atau kepribadian obsesif kompulsif yang membuatnya berpegang teguh pada diet ketat dan melewatkan waktu makan sekalipun merasa lapar. Penderita anoreksia ini biasanya memiliki dorongan ekstrim untuk terlihat sempurna. Akibatnya mereka tidak pernah merasa cukup kurus. Yang ketiga, faktor atau penyebab lingkungan. Konstruksi sosial menciptakan sebuah standar tersendiri terkait bentuk tubuh yang ideal, membuat seseorang merasa tidak percaya diri, dan bila belum bisa mewujudkan standar tersebut, tekanan atau kritik dari sekitar dapat memicu terjadinya anoreksia. Poin yang berikut yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang gejala anoreksia. Nah, gejala anoreksia itu utama dari penurunan berat badan yang sangat ekstrim dan tidak sesuai dengan standar berat badan ideal. Tak hanya fisik, kondisi ini juga dapat memunculkan gejala atau tanda-tanda secara emosional. Yang kedua, gejala emosional. Gejala emosional, sejumlah gejala ini dan perilaku yang sering terjadi pada penderita anoreksia adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, sering melewatkan makanan
dan mencari berbagai alasan agar tidak makan. Yang kedua, senang memasak makanan untuk orang lain tapi dirinya tidak ingin makan. Yang ketiga, enggan makan di depan umum. Yang keempat, hanya mengonsumsi makanan tertentu. Yang kelima, memiliki ketakutan berlebihan dan kenaikan berat badan. Yang keenam, memiliki kebiasaan menimbang berat badan berulang kali. Yang berikut gejala fisik. Penderita anoreksia ini juga bisa mengalami beberapa gejala fisik seperti yaitu yang pertama, gigi mudah patah dan kapalan pada buku-buku jari. Yang kedua, dehidrasi akibat kurangnya asupan nutrisi dan cairan. Yang ketiga, sembelit dan nyeri perut. Yang keempat, rambut mudah rontok dan semakin menipis. Dan yang ketiga, tekanan darah rendah. Berikut, tubuh terlihat sangat kurus. Yang berikut, kelelahan dan insomnia. Yang berikut, perubahan warna pada jari menjadi kebiruan. Yang berikut, kepala terasa pusing hingga kehilangan kesadaran. Poin yang berikut yaitu penanganan anoreksia. Nah, penanganan anoreksia di sini penanganan pasien yang melibatkan beberapa hal seperti obat-obatan, psikoterapi, dan edukasi nutrisi. Nah, obat-obatan yang umumnya diberikan pada pasien anoreksia adalah antidepresan. Obat tersebut akan lebih efektif apabila dibarengi dengan prosedur psikoterapi. Nah, psikoterapi yang dilakukan untuk mengetahui masalah apa yang pasien alami sehingga menyebabkan anoreksia dan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu terjarang upaya psikoterapi juga melibatkan keluarga pasien. Yang berikut pencegahan anoreksia. Nah, pencegahan anoreksia ini sebenarnya belum ada cara untuk mencegah khusus terhadap anoreksia. Namun terdapat beberapa upaya yang dapat Anda lakukan guna menurunkan risiko terjadinya anoreksia. Seperti yang pertama, menerapkan kebiasaan makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kedua, membangun kepercayaan diri dan meningkatkan rasa cinta kepada diri sendiri. Yang ketiga, berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter sebelum menjalani diet. Yang berikut, bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak terbawa pengaruh buruk. Demikian penjelasan singkat saya tentang gangguan makan atau eating disorder. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.